Waalaikumsalam, silakan titik Mbak Dina. Baik, Guru. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya tujuan Mbak Dina mau ke sini itu apa ya? Sebenarnya saya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai kendala kecemasan yang saya alami, Bu. Baiklah, sebelum itu kita bisa berdoa dulu untuk mengawali prosesnya. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik Mbak, saya akan menjelaskan dulu mengenai asas-asas yang Ibu pegang. Di sini Ibu sebagai konselor memegang asas kerahasiaan. Jadi Mbak Dina bisa menceritakan semua masalahnya Mbak Dina itu nanti secara luasa, tidak merasa tertekan. Dan sebelumnya juga terima kasih Mbak Dina telah mempercayakan kepada Ibu untuk mendengarkan semua keluh kesahnya Mbak Dina nanti, permasalahan-permasalahannya Mbak Dina. Terus untuk itu Ibu memiliki waktu 30 menit Mbak. Bagaimana, apakah waktu segitu cukup? Insya Allah cukup, Bu. Baik Mbak, kalau cukup kita mulai proses konseling pada siang hari ini. Mbak Dina bisa menceritakan pertanyaan mengenai masalahnya Mbak Dina. Bisa dimulai dari sekarang. Jadi saya memiliki kendala yaitu sering membantah jika dibilang ibu saya. Sebelumnya perilaku membantah seperti apa ya Mbak yang pernah Mbak Dina lakukan kepada Ibu? Contohnya itu, semisal saya dibilangi ibu saya itu, saya suka membantah, Bu, karena menurut saya yang dibilang ibu saya itu bukan yang saya inginkan gitu loh, Bu, kayak dipaksa gitu loh, Bu. Selama ini Mbak Dina pernah punya kesalahan sehingga Ibu itu seperti itu sama Mbak Dina? Kalau dipikir-pikir ada, Bu. Dulu waktu saya SMP pernah dimarahin besar sama kedua orang tua saya. Contohnya itu seperti apa Mbak dulu? Waktu itu saya waktu SMP kelas 7 sudah pacaran dan kedua orang tua saya tahu, terus saya dimarahin dulu. Terus semenjak saat itu orang tua saya agak sedikit protektif sama saya, tapi kalau dari bapak itu enggak yang protektif banget gitu loh, Bu. Dan enggak yang buat saya sampai tertekan gitu. Tapi kalau dari ibu sampai buat saya tertekan, kayak ngerasa enggak kayak saya tuh enggak dijati diri gitu loh, Bu. Terus apa waktu itu Mbak Dina pernah seperti ngomong secara perlahan sama Ibu menjelaskan tentang perasaannya Mbak Dina? Pernah, tapi ibu saya kayak yang nggak mendengarkan, kayak dianggap apa yang saya ungkapin itu kayak lebih gitu loh, Bu. Jadi ya udah, saya terus setelah kejadian itu saya memilih untuk memendam. Terus kalau setiap ibu saya membilangin saya atau menasihati saya tuh, saya suka membantah. Terus sebelumnya cara mengatasinya Mbak Dina ketika misal ibu seperti itu gimana? Kalau saya itu seringnya kalau semisal lagi berdebat sama ibu gitu, saya terus ya udah, saya tinggal pergi ke kamar aja gitu loh, Bu, buat meredam emosi saya. Tapi terkadang hal tersebut nggak ngebuat saya lega, soalnya saya itu aslinya pengen
pengen meredamnya kayak pergi keluar rumah gitu loh Bu, biar lepas dari suasana rumah itu. Tapi ibu saya kayak melarang, Kak, di rumah aja, ngapain keluar gini kayak gitu. Terus ya udah saya di kamar aja. Terus apa Mbak Dina tahu kenapa ibu bersikap seperti itu? Apa sebelumnya ibu pernah memiliki masa lalu yang membuat sikapnya seperti itu sama Mbak Dina, atau mungkin Mbak Dina pernah membuat kesalahan besar sehingga ibu seperti itu? Kalau menurut saya mungkin ibu saya kayak gitu itu ada dari faktor keturunan ibu. Soalnya kalau saya amati juga ibu saya sama nenek saya kalau berdebat itu ya kurang lebih seperti saya dan ibu. Jadi saya kadang berpikir, oh jadi ibu saya seperti ini tuh karena dari tekanan ibunya atau dari kecil kayak gitu loh Bu, maksudnya. Terus apakah Mbak Dina akhir-akhir ini pernah digituin sama ibu lagi, apa itu sudah terjadi sekitar Mbak Dina SMP itu aja? Apa masih sampai saat ini ibu masih seperti itu? Masih tapi jarang tapi masih gitu loh Bu. Kalau semisal saya sekarang kan kuliah, terus itu kadang saya membantahnya kayak apa, semisal jadwal kuliah itu jam 7 ya, hari Senin jam 7 pagi. Itu kalau saya kan kepinginnya hari Minggu sore tuh mau balik ke kosan gitu biar besok nggak capek gitu loh Bu. Tapi ibu saya itu kayak marah gitu, kenapa nggak pulang Senin aja, orang kelahiran hari Senin kayak gitu loh Bu. Terus dia membacanya yang gak membantah gitu. Apa Mbak Dina sebelumnya pernah mencoba untuk menjelaskan dengan perlahan-lahan terus ibu menerima gitu, atau ibu selalu tidak bisa menerima alasannya Mbak Dina? Pernah, tapi ya itu tadi ibu tidak menerima alasan saya. Jadi kayak ngerasa semua pilihan yang saya ambil, semua keputusan yang saya ambil itu kayak salah melulu gitu loh Bu. Terus kalau bapak gimana Mbak? Kalau bapak itu terserah saya Bu. Selagi saya masih bisa menjaga batasan saya. Jadi mau pulang cepet ya nggak apa-apa, pulang mepet ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau bapak tuh nggak yang terlalu maksain saya harus gini, saya harus gitu, itu nggak dulu. Di sini saya cuma agak tertekan dengan ibu saya saja. Mbak Dina bisa mengambil kesimpulan tidak tentang apa yang Mbak Dina ceritakan tadi ke ibu? Kesimpulan menurut saya, ibu itu kepengen yang terbaik buat saya mungkin Mbak, tapi cara penyampaiannya salah. Sedangkan saya sudah mencoba buat hal yang ibu lakukan itu nggak buat aku nyaman, tapi kayak dipaksa terus gitu. Jadi Mbak Dina di sini sadar ya kenapa ibu seperti itu. Misalnya itu mungkin untuk kebaikannya Mbak Dina di masa mendatang. Soalnya juga pasti Mbak Dina tahu zaman sekarang seperti apa, dan didikan ibu keras itu pasti nanti akan berguna bagi Mbak Dina. Baik Mbak, untuk proses konseling hari ini waktunya sudah habis. Bagaimana Pak Mbak Dina, masih ada yang mau diungkapin? Sepertinya cukup Bu. Oh, kalau semisal Mbak Dina masih ada yang mengganjal dan mau diungkapin, kita bisa lanjutkan ke sesi konseling berikutnya ya Mbak. Iya Bu. Ya udah, ibu di sini mengucapkan terima kasih Mbak Dina sudah datang di sini dan percaya sama ibu untuk berbagi masalah
pamit dulu ya Bu. Ya, Mbak. Mari Bu. Mari saya antar, Mbak.